Belum muncul ini. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman perlu tahu ya, memang sudah kenal juga ya sama Robert gitu ya. Malam tadi ya dia naik ke tempat saya mau ajukan diskusi sama dia. Karena ada pertanyaan tentang masalah ajaran. Ya betul, yang kita bahas itu adalah masalah kitab, yang mana di dalam kitab itu ada ajarannya. Nah, standar dari kitab suci itu seperti apa? Ini juga akan kita bahas pada malam hari ini. Yang namanya kitab suci pastinya berisi firman Tuhan 100%, tidak ada ya teman-teman semuanya dari ideologi orang lain masuk ke dalam kitab tersebut. Nggak ada. Jadi kalau untuk jadi pedoman hidup ya, itu nggak boleh berubah-ubah gitu kitab. Dan kitab ini pasti juga ada bahasa sumbernya. Kan kayak gitu. Contoh nih ya, Al-Quran di Indonesia sumbernya bahasa Arab. Terus juga ya Kristen. Nah, Kristen sumbernya dari bahasa Yunani. Jadi untuk membuktikan bahwa ajaran kita itu benar ya teman-teman semuanya, kita harus ambil dari sumbernya. Apakah sudah betul terjemah? Nah, itu dulu ya. Itu dulu yang patut kita pertanyakan. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, Al-Quran mengatakan qalallahu ta'ala di Quran surah Al-Hijr ayat 9 ya. Di situ Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Terbukti sampai sekarang kitab kita satu harokat saja atau satu titik aja itu berubah, ributnya seluruh dunia. Kan kayak gitu. Nah, itu yang namanya kitab suci ketetapan dari Tuhan. Bukan kitab yang bisa tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Lalu mau yang mana kan diikuti kayak gitu. Masa terjemahannya salah melulu? Gak ada benar-benarnya, gak ada habis-habisnya dari dulu, kan gitu. Nah, jadi untuk masalah kitab suci ini ya teman-teman kita semuanya, dari Al-Quran. Al-Quran bagaimana proses penurunannya? Ya jelas ya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Nah, kan kayak gitu, ada 4 gitu penulis dari Al-Quran tersebut. Itu sudah ketahui bersama. Jadi prosesnya seperti itu untuk kitab Al-Quran. Lalu kitab kawan kita ini nanti seperti apa gitu? Sumbernya bagaimana? Nah, ini yang patut kita pertanyakan. Tapi kalau untuk masalah prolog atau opening ini ya teman-teman, saya tidak mengajukan sebuah pertanyaan dulu. Karena apa? Karena dia dulu yang nanya, karena dia yang buka. Jadi itulah kawan-kawan semuanya, mari kita bedah kitab pada malam hari ini. Bagaimana sih ajarannya? Bagaimana sih ya yang terkandung di dalamnya? Itu yang perlu kita pelajari malam hari ini. Ya, jadi teman-teman, gak ada Al-Quran itu gedebuk turun bukunya dari langit. Ada yang berpahaman kayak gitu? Gak ada ya. Dari kawan kita Kristen, mereka mikir munculnya Al-Quran turun dari langit bukunya. Enggak. Itu ya teman-teman, ada sejarah dari Al-Quran. Al-Quran yang asli kan juga tanpa harokatnya. Ilmu harokat, ilmu tajwid kan itu ditemukan setelah Rasulullah SAW. Maka dari itu teman-teman, mari kita kupas gitu ya. Kita kupas. Yang namanya sebuah kitab pasti ada sumbernya. Saya mau mengupas tentang masalah kebenaran ini dari sumber gitu. Kebenaran ini dari sumber, bukan dari bacot doang atau omong-omong doang, kan gitu. Sebenarnya kalau saya mau nanya ya teman-teman semuanya, nanti dulu dah. Saya mau lihat dulu pertanyaan Robert seperti apa. Saya sesi 2 aja nanti nanyanya ya. Oke, mungkin itu dulu cukup ya teman-teman untuk prolognya, dan saksikanlah diskusi ini. Thank you.
Oke ya. Oke ya, tadi kita udah dengar dari Yusuf ya terkait dengan Al-Quran yang sumbernya ideologinya itu harus jelas ya. Surah atau apapun yang dilakukan di dalam Al-Quran itu merupakan sumber-sumbernya harus jelas, dari mana, siapa yang menulis ya, siapa yang melakukan penulisannya juga harus jelas. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan tadi, ada ideologi dan sumbernya ya, tentu dari Allah ya. Tetapi kalau kita melihat Al-Qur'an di sini kan banyak ya yang namanya Quran ini kalau kita lihat ya. Dan Al-Qur'an sendiri tadi sempat disinggung ya bahwa ada yang namanya penerjemahan ya. Penerjemahan Al-Qur'an itu juga berubah-berubah ya. Kalau kita lihat dalam NU Online, ini kita baca ya, supaya teman-teman juga harus ngerti tentang terjemahan yang berubah-berubah itu pasti ya ada di dalam Quran juga. Nah, Muklis Hanafi teks Al-Quran tetap terjemahannya bisa berubah. Ya begitu juga dengan kekristenan. Nah, kalau Al-Quran ini dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat awam, kementerian ya menerbitkan Al-Quran tahun 2019, saat ini edisi 2019. Nah, jadi kalau teman-teman baca di sini oleh Kementerian Terjemahan Al-Quran itu juga berubah, mengalami penyempurnaan beberapa kali. Jadi kita juga mengetahui bahwa Al-Quran dalam terjemahannya juga selalu berubah ya. Jadi bukan berarti bahwa dia pakai terjemahan lama sampai hari ini ejaan lama. Contohnya terjemahan lama itu seperti kata Jumat, dulu kan ditulis DJOEMAT gitu kan. Nah sekarang sudah ada perubahan ya, itulah yang namanya perubahan dalam terjemahan. Tetapi apakah pernah berubah? Ya kita tidak tahu juga, karena hal-hal ini ya ada juga perbedaan antara Quran harf, wars ya, dan itu yang dipahami di Indonesia itu kan Quran versi harf atau wars, saya juga nggak tahu, tetapi wars itu lebih di Maroko ya, karena memang terjemahannya ada perbedaan ya terkait dengan qiraatnya atau apapun itu. Seperti yang Ustadz Yusuf tadi sudah bilang bahwa perbedaan-perbedaannya pada harokatnya, dan tidak pernah saya melihat juga ya kalau seandainya manuskrip Al-Quran itu dibuka secara online, tidak pernah. Makanya saya juga agak heran. Dan kalau tentang bacaan Quran itu entah dapatkan dari mana sumbernya bahwa harus dibaca seperti itu. Tetapi saya juga pernah mendengar sih ya apa yang dikatakan Muhammad terkait dengan bacaan-bacaan ya. Jadi kalau mendengarkan segala sesuatu yang namanya tentang Quran atau dinyanyikan itu kayaknya harus ada sihir-sihir indah. Coba kalau kita baca ya, mungkin apakah itu berpengaruh ya dengan sihir-sihir indah ini. Kita baca dalam Musnad Ahmad 2909 ya. Jadi di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Jadi apakah ini harus yang namanya disebut sihir-sihir, dan sesungguhnya di antara syair yang ada mengandung hukum. Jadi apakah di dalam Quran ini ya, karena dia harus punya syair-syair, contohnya qalla gitu kan, itu harus dibaca supaya indah, supaya yang namanya menimbulkan yang namanya sihir-sihir. Ya ini masih kita pertanyakan teman-teman semua. Ya, dan kemudian kalau kita juga baca di dalam Quran ya, karena selain ada sihir juga ada juga sumber-sumbernya itu dari jin. Ya, kalau kita baca ya, dan secara hal yang namanya surah jin di surah 72 ini, kalau teman-teman tahu, ini kan ada surah jin juga. Nah, ini juga merupakan sumber pengetahuan orang Islam ya, karena jin itu yang mengatakan bahwa ya di dalam ayat ketiganya surah jin ayat ketiga, kita langsung aja, dan sesungguhnya ya maha tinggi Allah tidak beristri dan tidak beranak. Nah di sini ada pengetahuan tentang yang namanya sumbernya dari bangsa jin. Nah yang lebih eloknya lagi, bangsa jin ini tidak mau menginginkan yang namanya mereka itu yang namanya bersitinja dengan kotoran binatang. Nah, saya ingin tanya sama Pak Ustadz,
Ini kotoran binatang nggak boleh dipakai untuk cebok. Ya, tetapi dalam ajaran Islam, kenapa kencing onta itu dalam ajaran Islam ya, ini kan hadis dan Quran, itu bisa untuk diminum, sedangkan bersih tinja itu nggak boleh diminum. Saya ingin tanya itu aja sih. Ini kan tergantung dengan ajaran Islam juga ya dalam kitab Abu Daud. Silakan. Belum. Oke ya teman-teman semuanya, selama 5 menit saya dengarkan ya tahu sih ya arahnya kemana, kan kayak gitu. Saya berkewajiban dulu menjawab untuk masalah Al-Qur'annya ya. Al-Qur'an itu bukan syair. Nah itu terdapat di dalam Quran surah nih ya, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak. Baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberikan penerangan. Oke? Jadi Al-Quran itu bukan tuduhan Anda seperti syair tadi. Terus yang kedua, tentang permasalahan masalah minum kencing unta. Pertama-tama kita harus ketahui ya kawan-kawan, tidak ada diperintahkan di hadis kita itu minum kencing unta. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Coba kalau kita lihat sejarahnya. Itu kan dari suku Urana yang meminta pengobatan tradisional gitu. Jadi kencing unta ini bukan diperintahkan kepada muslim, tapi diminum diperintahkan kepada orang kafir yang meminta kepada Nabi tadi. Biar kau tahu kan gitu. Nah, kalau untuk masalah urusan kencing-kencing, bet, aku mau tanya, bet. Nih ya, dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27, kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja ya teman-teman. Bentar. Sebentar ya, saya buka data dulu. Nih. Coba, kalau untuk masalah kencing-kencing ini saya demen, bet. Ya, nih. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung itu berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu atau kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok, yang makan nya tuh ya, dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kira-kira kawan kita Robert ini udah minum kencingnya sendiri nggak ya? Karena minum kencing sendiri itu ada tertulis di kitab Robert ya kawan-kawan. Ya semoga aja ya dia bisa mengikuti seluruh isi kitabnya, yaitu makan tai sendiri dan kencing sendiri. Kan kayak gitu. Coba tolong dijelaskan ya. Atau Anda bisa tanya balik sama saya ya tentang masalah khasiat kencing unta. Nggak apa-apa. Ini kita pilih-pilih aja nih ya, kita pilih-pilih aja. Kalau saya suguhkan 2 hal, 1 kencing unta, 1 kencingmu sendiri di jus mu sendiri, ya, kau pilih mana? Oke, ya bet ya, kau pilih mana? Mau minum kencingmu sendiri kah? Atau kencing unta? Saya mau tahu deh, apa ya tanggapan Robert tentang masalah yang tertulis di kitabnya. Saya nggak bicara perikopnya, kan kayak gitu. Yang namanya masuk kitab berarti ini adalah sebuah pelajaran, ya, pelajaran atau intisari yang diambil dari kitab tersebut. Jadi di sini bisa juga untuk diamalkan. Nah, kalau kawan-kawan kita mempunyai kitab seperti ini, apakah sudah ya Anda meminum kencing Anda dan Anda sendiri dulu gitu ya? Terus untuk masalah kitab itu kata Robert
langsung menyaksikan. Para saksinya di mana, Bet? Coba kau buka Lukas 1 sampai 3. Sejak kapan Lukas menyaksikan luntang-lantung dengan Yesus dia hidup? Katanya kitab yang benar itu langsung menyaksikan. Sejak kapan Lukas itu ketemu Yesus? Saya mau tanya dulu, karena Lukas 1 sampai 3 ya, di situ dikatakan kitabmu dari hasil kesaksian dan penyelidikan Lukas. Sejak kapan? Ya, ini saya catat nih. Lukas langsung menyaksikan. Ya, penulis-penulis kitab itu, kata Robert, heran saya. Langsung menyaksikan. Nah, makanya saya trigger di poin ini gitu. Silakan. Oke, sorry. Tadi saya sudah mendengar ya terkait dengan ini, langsung aja ya. Jadi, tetapi juru minuman agung berkata, Tuanku mengutus aku mengucapkan perkataan-perkataan ini, Tuhan, kepada duduklah ya sambil minum. Jadi ini kalau teman-teman mengerti tentang apa yang disampaikan ini, di situ adalah tentang pengepungan yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi kotoran-kotoran itu adalah mereka akan bagaimana nanti kelaparan. Ya, jadi bukan berarti bahwa hal-hal seperti ini terjadi kepada kita, dan ini bukan perintah, teman-teman. Ya, ini sama seperti Yehezkiel 4 ayat 12. Di sini pengepungan kota, lambang pengepungan kota. Jadi yang disampaikan ini supaya bangsa Israel itu taat kepada kepada Allah. Nah, termasuk juga ini. Jadi bukan berarti bahwa kita disuruh untuk hal seperti itu. Yerusalem dikepung oleh Sanhedrin. Jadi tidak ada di situ yang namanya menyuruh untuk kita sebagai orang Kristen yang namanya melakukan hal itu, tetapi mereka akan mendapatkan kelaparan. Jadi contohnya seperti yang dikatakan di dalam 12 ini, makanlah roti jelal yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ya, di sini ya yang dikatakan di sini, aduh Tuhan, ya ini kejawab Yehezkiel, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai dan binatang buas, lagi pula tak pernah masuk ke mulutku. Lalu firman-Nya, lihatlah kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu dan gantilah kotoran manusia dan bakarlah rotimu itu sendiri. Artinya mereka dalam pengepungan itu, mereka akan tersiksa parah. Jadi ini bukan tentang ajaran nanti seperti apa, tetapi tentang kejadian itu. Tuhan mau supaya mereka taat kepada Tuhan. Bukan yang namanya untuk makan nanti seperti sampai hari ini. Dan terkait dengan yang namanya Lukas, ingat ya, tadi saya sudah bilang, karena itu ya, yang namanya diselidiki, tentu mereka bertanya melalui penyelidikan, bertanya apa yang tadi disampaikan dalam 1 Yohanes 1, ya, jelas di situ, ya, yang telah kami saksikan. Dan siapa yang disaksikan di situ? Ya tentu adalah hal-hal yang disampaikan kepada yang diselidiki. Jadi mereka menuliskan, jadi satu saksi itu bukanlah saksi ya. Saksi itu kalau di dalam Kristen, perempuan pun dianggap sebagai satu saksi. Ya, bukan sebagai otaknya setengah. Ya, makanya Lukas bertanya kepada Maria, tentu itu juga dijadikan saksi. Ya. Nah, kalau hal-hal yang dikatakan di dalam Islam bahwa perempuan otaknya setengah, nah itu tidak dipakai. Kalau perempuan itu tidak dapat dilakukan suatu hal yang namanya kesaksian. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh si Yusuf tadi, kalau kita baca ya, bahwa tidak pernah diajarkan untuk minum kencing onta. Tetapi Muhammad di sini kau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad apa bagaimana ya? Nih kita baca 2545 ya. Jadi Muhammad di sini ya yang mengatakan bahwa air kencing onta itu adalah obat. Nih ya baca ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam kencing onta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Nah, kalau yang dikatakan di sini bahwa Muhammad tidak boleh yang namanya
ya, mereka itu cebok pakai yang namanya kotoran hewan. Tetapi kalau yang namanya minum kencing, ini sama seperti jin juga. Telah datang utusan dari bangsa jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan tulang kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah menjadikan rejeki bagi kami, ya, pada hal tersebut. Tetapi kau nggak boleh cebok pakai yang namanya kotoran hewan, nggak boleh cebok pakai kotoran binatang. Nah, tetapi kalau minum makan boleh. Ini ya. Jadi kalau Muhammad menyarankan untuk yang namanya minum kencing onta, memang tidak diperintah, tetapi Muhammad di situ mengatakan sesungguhnya kencing onta itu mengandung obat. Ya, jadi ini pertanyaannya, apakah Islam itu sama dengan bangsa jin? Ya, bahwa mereka makan dan minum yang sama. Karena ini minum kotoran juga ya. Ini kotoran loh, ya, silakan dijawab. Oke, teman-teman semuanya. Ya, kita jawab dulu tentang masalah kencing unta. Dan diakui Robert, itu bukan perintah ke muslim. Minum kencing unta itu. Ya, terima kasih, Bet. Ya, tepuk tangan. Tidak ada perintahnya. Nah, itu kan kau tahu, ya. Artinya apa? Tidak ada perintahnya kepada muslim untuk meminum kencing unta. Pinter, ya, pinter. Jadi siapa yang disuruh minum kencing unta sebagai obat tadi? Orang kafir, ya. Makanya saya kemarin tuh di Mekah mau cari kencing unta buat kalian semua gitu. Saya kasih ke Kristen kencing untanya. Masalahnya gitu kemarin tuh. Ya, itu betnya. Tadi kau kesana kemari menjelaskan masalah sejarahnya, ya, sejarahnya masalah kencing di kencing jus tadi dah, ya, jus tadi. Ngapain kau pandang kitab orang sedangkan di kitabmu lebih seram gitu loh. Sama, kencing unta tidak ada perintah. Ini pun juru minuman agung itu kan cerita. Sama hadis itu juga cerita gitu. Cerita hidup Nabi kan kayak gitu. Terus tadi kau katakan perempuan muslim otaknya setengah. Baik, masih bagus perempuan muslim otaknya setengah daripada Kristen yang kagak punya otak, duet. Nih, coba kau buka dulu kitab kau, ya. Di Yeremia 4 nomor 22, ya, di situ dikatakan sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak kegeser. Anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Gak punya akal dia, Bet. Ya. Nggak ada otaknya. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu gitu. Jadi masih ada, ya, masih mending perempuan muslim otaknya setengah daripada yang kagak punya otak sama sekali gitu loh. Ya, masih mending itu, ya. Gak heran kami, ya, sama kalian semua, bahwa kalian kena, teman-teman. Langsung kena saya. Aduh. Iya, kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Coba kalau kita lihat kitab Robert, lebih baik perempuan yang otaknya setengah daripada yang kagak punya otak sama sekali gitu. Itu, Bet, ya. Aduh, teman-teman, saya kena report ini, kena pelanggaran saya. Gak apa-apa, nanti saya akan live ulang lagi dan akan tetap masuk kepada Robert, ya, kembali gitu, kita live ulangnya, gak apa-apa. Tentang masalah Bible, ya, Robert, tentang Lukas tadi. Lukas, berarti Lukas tidak menyaksikan langsung kejadiannya, Bet, ya. Itu
Tidak menyaksikan langsung Lukasnya. Kata kau, kitab kau itu ya adalah kebenaran yang langsung disaksikan katanya oleh para saksi. Itu ya, itu opening darimu. Di seluruh Alkitab kamu itu langsung menyaksikan gitu. Makanya saya bawa Lukas 1 sampai 3. Lukas tidak menyaksikan langsung, tidak hidup dengan Yesus. Lalu kau bilang narasimu langsung menyaksikan, langsung menyaksikan. Kapan Yesus luntang-lantung dengan Lukas? Dari 12 murid Yesus itu aja tidak ada Lukas. Gitu. Coba kau pertanggungjawabkan narasimu sendiri dulu gitu. Ya, narasimu sendiri yang salah gitu. Kamu mengatakan langsung menyaksikan ya. Aduh, berarti melihat dengan kepala ya, dengan matanya sendiri kan? Tertulis di kitabmu itu. Coba kasih yang benar gitu pemahaman untuk kami. Bagaimana sih kitab kamu itu? Oke, tadi kita dengar Yeremia 4 ayat 22. Ya, jadi teman-teman semua kalau Yusuf membaca Yeremia 4:22 ini dipikir bahwa kita yang disebut umat seperti itu, ya. Padahal di sini kalau dikatakan bahwa kita itu adalah umat yang bodoh, kita kan percaya kepada Yesus Kristus. Yang bodoh itu yang tidak percaya. Yang bodoh itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita semua. Ya. Jadi bukan berarti kita adalah orang bodoh. Beda dengan umat Islam yang mengatakan kepada perempuan itu akalnya setengah. Ya, perempuan ibu kau katakan otaknya setengah. Ya. Bagaimana itu? Segala sesuatu kau dilahirkan oleh seorang perempuan tapi dikatakan otaknya setengah. Itu hal-hal yang teman-teman harus pikirkan ya. Bagaimana Anda dilahirkan dari seorang perempuan tapi dikatakan dalam yang namanya Muhammad mengatakan bahwa perempuan itu tanda bahwa perempuan itu otaknya setengah. Anda harus memahami itu. Di-mute dulu Ustaz. Ya, supaya kita tidak ke distract. Dan terkait dengan yang tadi, saya sudah menjelaskan ya, terkait dengan Yohanes 1 Yohanes ayat 1 tadi. Jadi sejak semula Anda dengar ya. Nih, dengar apa yang dikatakan di sini ya. Apa yang telah sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi dalam penyelidikannya tentu mereka bertanya juga. Apa yang disampaikan tentunya dikonfirmasi antara para rasul yang satu dengan rasul yang lain. Yang telah mereka dengar dari siapa? Dari orang-orang yang menyaksikan. Ya, jadi bukan semua orang di situ mengikuti setiap hari di sini. Tidak, ketika waktu mereka yang mengetahuinya, mereka membicarakan itu dan mereka mendengar dari yang lain dan sumber-sumber itu disaksikan juga. Jadi bukan yang namanya caranya seperti itu, seperti yang kau pahami bahwa mereka, contohlah, dari pandangan setiap orang yang berbeda, itulah yang mereka tuliskan. Dan apa yang mereka lihat, itu juga mereka tuliskan. Terkait dengan apa yang berbeda, itu tergantung dari sudut pandang. Anda lihat 6 dari mana, ya ini contoh lah analoginya. Anda lihat 6 dari sisi mana, maka dituliskan 6. Kalau Anda dilihat dari sisi terbalik, dituliskan 9. Makanya itulah kesaksian, tetapi tidak mengurangi konteks yang ada. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, ya saya kira Anda harus memahami apa yang dituliskan itu merupakan hal yang mereka selidiki dan mereka ketahui secara bersama. Nah, kalau Anda tadi mengatakan bahwa di dalam, kembali lagi ya, di dalam kencing onta itu tidak dianjurkan. Kau bilang bagi orang kafir, kau ini ajaran Islam apa gimana sih? Ini memang tidak diperintahkan tetapi dianjurkan. Kalau kau kemarin sakit-sakit, seharusnya kau minum kencing onta. Ini Ustadz bagi orang sakit, saya tidak bilang bahwa lo bagi orang yang nggak sakit ya jangan minum kencing, anjuran. Tolong memahami perkataan Nabi itu, saya nggak pernah bilang bahwa ini perintah. Tetapi bagi orang sakit.
Di mana orang sehat apakah boleh minum kencing onta? Ya terserah kaulah, kau yang sakit. Makanya kau cari itu kencing onta ketika kau sakit, bukan perintah ketika waktu kau sehat. Makanya saya bilang anjuran. Nah, itu sama yang dilakukan oleh yang namanya bangsa jin. Ketika Muhammad disuruh oleh bangsa jin supaya jangan cebok pakai batu. Ini sumber-sumber Islam ini berasal dari bangsa jin. Telah datang nih, wahai Muhammad, ini perintah bangsa jin kepada Muhammad. Wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan kotoran tulang, kotoran binatang atau tulang. Jadi ini perintah bangsa jin kepada Muhammad. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah umat Islam itu bersama-sama juga dengan bangsa jin adalah Islam? Karena memang ada surah di sini, surah jin mengatakan bahwa jin juga yang namanya nih ya, juga nih. Dan sesungguhnya ini surah jin ya, hamba Allah Muhammad menyembah ya, melaksanakan salat berdasarkan dengan bangsa jin ini. Makanya saya tanya sekali lagi, apakah umat Islam itu ya makanannya sama dengan bangsa jin? Itu pertanyaan saya, apakah sama atau tidak?